Di setiap peradaban, pasar selalu menjadi jantungnya. Di sanalah kejujuran diuji, di sanalah keserakahan tumbuh, di sanalah nasib orang kecil ditentukan. Tapi pernahkah ada seorang penguasa yang tidak mengawasi pasar dari istana, melainkan berjalan di antara pedagangnya? Ia bukan pedagang, bukan hakim, bukan menteri. Ia adalah Ali bin Abi Thalib. Dan apa yang ia lakukan di pasar? Menggetarkan sejarah. Bayangkan, seorang kepala negara bukan duduk di balik meja istana, bukan menyusun pidato ekonomi, bukan membentuk tim audit, tapi berjalan sendirian ke pasar membawa sekantong susu di tangannya, menegur pedagang satu persatu. Dan ia berkata, "Jangan kalian bersumpah, karena sumpah melariskan dagangan tapi menghapus keberkahan." Itu bukan pengawas pasar, itu bukan hakim, itu bukan menteri perdagangan, itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dan apa yang ia lakukan di pasar mengubah cara kita melihat ekonomi Islam. Di masa itu, Kufah adalah kota besar, ribuan pedagang, beragam transaksi, emas, gandum, kurma, pakaian, hewan ternak, dan Ali tidak ingin pasar menjadi tempat orang kuat menindas orang lemah. Diriwayatkan oleh Al-Hur bin Jurmuz, ia melihat Ali keluar dari istana memakai sarung sederhana, bukan pakaian kebesaran, bukan rombongan mewah. Ia masuk ke pasar, dan yang pertama ia katakan adalah, "Tegakkan takaran dan timbangan." Kalimat sederhana, tapi itu fondasi peradaban. Karena jika timbangan sudah curang, maka kepercayaan akan runtuh. Dan ketika kepercayaan runtuh, negara tidak akan bertahan. Ali berdiri di tengah pasar dan berkata, "Berdaganglah dan jangan bersumpah." Kenapa? Karena Nabi telah bersabda, sesungguhnya sumpah itu melariskan barang dagangan tetapi melenyapkan keberkahan. Perhatikan ini, Ali tidak hanya menginginkan ekonomi yang tumbuh, ia menginginkan ekonomi yang diberkahi. Karena ada dua jenis keuntungan, untung angka dan untung nilai. Pasar bisa ramai, tapi kalau hilang keberkahan, yang tersisa hanya kerakusan. Suatu hari Ali melihat seorang wanita menangis di pasar kurma. Ia bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Wanita itu berkata, "Saya membeli kurma 1 dirham, hamba sahayaku mengembalikannya, tapi penjual menolaknya." Ali mendatangi pedagang itu. Dengan tegas ia berkata, "Kembalikan 1 dirhamnya, karena hamba sahaya tidak memiliki hak transaksi, hak harus dikembalikan kepada pemiliknya." Setelah tahu bahwa itu adalah Amirul Mukminin, pedagang itu berkata, "Saya ingin engkau ridho kepadaku." Jawaban Ali menghantam hati. "Apa yang harus aku ridhoi jika kalian telah menunaikan hak mereka?" Ia tidak mencari penghormatan, ia hanya ingin keadilan berjalan. Ali melihat pedagang ikan, ia berkata, "Tidak boleh menjual ikan yang masih di dalam air." Kenapa? Karena itu gharar, ketidakjelasan, potensi penipuan. Hari ini kita menyebutnya manipulasi informasi. Ali sudah melarangnya 14 abad yang lalu. Suatu hari pedagang membuat kapling permanen, menguasai tempat, dan Ali berkata, "Pasar kaum muslimin seperti musola mereka." Artinya apa? Tidak boleh ada monopoli, siapa yang datang lebih dulu hari itu, ia berhak atas tempat itu. Tapi besok, semua kembali setara. Itu keadilan akses ekonomi. Ali berkata, orang yang menimbun makanan akan mendapat laknat. Ia bahkan memerintahkan membakar makanan yang ditimbun untuk menekan harga. Karena Nabi SAW bersabda, tidak melakukan penimbunan kecuali pelaku kemaksiatan. Penimbunan bukan sekedar strategi bisnis, itu kejahatan terhadap rakyat kecil. Ali memperingatkan, siapa berdagang tanpa memahami agama, ia akan terjerumus dalam riba, lalu terjerumus lagi. Ini bukan ancaman kosong, ini realitas. Karena tanpa ilmu, orang akan menghalalkan apa saja demi untung. Ali juga berjalan di jalanan sambil menyeru, "Kerjakanlah sholat, kerjakanlah sholat." Ia membangun saluran air,
ia membuat fasilitas umum, ia memenjarakan pelaku kerusakan. Ia memahami satu hal, pasar yang sehat lahir dari hati yang sehat. Ali tidak membuat teori ekonomi, ia membuat budaya ekonomi. Ia tidak mengatur harga, ia mengatur hati. Ia tidak hanya melarang riba, ia membangun ketakwaan. Dan mungkin hari ini kita perlu bertanya, jika Ali berjalan di pasar kita, apa yang akan ia tegur pertama kali? Timbangan kita? Sumpah kita? Monopoli kita? Atau hati kita? Karena dalam pandangannya, pasar bukan sekedar tempat jual beli. Pasar adalah ujian akhlak sebuah bangsa.